Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Annelida dan Moluska. Nah, yang pertama ini ada Annelida. Annelida adalah kelompok hewan yang terdiri dari cacing bersegmen dengan tubuh seperti gelang-gelang, susunan cincin, dan ruas-ruas. Ciri-ciri Annelida adalah 1. Bentuknya gilik dan bersegmen. 2. Segmen mengandung alat pengeluaran, reproduksi, dan saraf. Setiap segmen dinamakan somit. Sistem saraf tangga tali. Sistem sirkulasi terbuka. Selanjutnya ada cara memperoleh makanan Annelida. Annelida hidup dengan bebas dan ada sebagian yang parasit dengan menempel pada vertebrata, termasuk manusia. Sistem pencernaan Annelida sudah lengkap, terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, usus, dan anus. Jadi, memperoleh makanan dengan mulutnya. Berikutnya ada klasifikasi Annelida. Secara seksual, Annelida bersifat hermafrodit, akan tetapi masih melakukan pembuahan silang atau tidak membuahi sendiri. Klasifikasi Annelida yaitu yang pertama ada polychaeta, yaitu cacing yang memiliki jumlah seta banyak per segmen. Contohnya cacing yang hidup di laut, seperti cacing palolo. Yang kedua, oligochaeta, yaitu cacing yang memiliki jumlah seta sedikit per segmen. Contohnya cacing tanah. Yang ketiga, hirudinea, yaitu cacing yang tidak memiliki seta dan memiliki alat penghisap. Contohnya lintah. Berikutnya ada peranan Annelida dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai makanan manusia karena sebagian kandungan proteinnya tinggi. Yang kedua, digunakan sebagai bahan baku ternak. Yang ketiga, sering digunakan sebagai bahan baku obat, terutama untuk obat pelembab kulit dan pelembab bibir. Digunakan untuk membersihkan luka dan dapat digunakan untuk transfusi darah. Nah, yang kedua ada moluska. Filum moluska adalah kelompok hewan yang bertubuh lunak. Sebagian moluska memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya yang lunak, tetapi sebagian lainnya tidak memiliki cangkang. Selanjutnya ada ciri-ciri moluska. Yang pertama merupakan hewan lunak yang tidak memiliki ruas pada tubuhnya. Yang kedua memiliki struktur tubuh triploelastik atau 3 lapisan tubuh. Yang ketiga memiliki tubuh simetri bilateral. Yang keempat mayoritas spesiesnya punya mantel yang mampu menghasilkan bahan calok berupa kalsium karbonat, yaitu berfungsi sebagai rumah atau rangka luar. Yang kelima punya alat pencernaan sempurna mulai dari mulut dengan radilu atau lidah. Yang keenam alat ekskresinya berupa ginjal. Yang ketujuh sistem pernapasannya menggunakan insang, paru-paru, mantel atau bagian epidermis. Yang terakhir sistem sarafnya terdiri atas 3 pasang ganglion. Nah, selanjutnya cara memperoleh makanan moluska. Moluska termasuk ke dalam hewan heterotrof yang dapat memperoleh makanan sendiri. Lalu ada klasifikasi moluska. Yang pertama ada Amphinera. Amphinera adalah jenis moluska yang masih primitif. Contohnya adalah sifat. Yang kedua ada Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang. Contohnya adalah Dentalium vulgare. Lalu yang ketiga ada Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perut sebagai kaki. Contohnya adalah siput. Yang keempat ada Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton atau tanpa keduanya. Contohnya adalah cumi-cumi. Lalu yang kelima ada Pelecypoda atau Biophalia. Pelecypoda mempunyai bentuk seperti kapak yang terletak di anterior. Peranan dalam kehidupan. Peran moluska di kehidupan manusia itu, moluska memiliki beberapa manfaat bagi manusia, diantaranya sebagai sumber protein, bahan pakan ternak, bahan industri dan perhiasan, bahan pupuk, serta untuk obat-obatan.